Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran pajak bersama kami, kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu dari materi penting dalam dunia perpajakan, khususnya bagi instansi pemerintah, yaitu terkait pajak bendaharawan. Nah, pada video ini, kita akan mengupas beberapa poin penting nih. Di antaranya seperti pengertian pajak bendaharawan, dasar hukum yang mengaturnya, lalu ada jenis-jenis pajak yang dipungut oleh bendaharawan, kewajiban bendaharawan dalam hal pemotongan dan juga pemungutan pajak, lalu hal-hal penting lainnya yang wajib diketahui. Materi ini sangat relevan baik untuk mahasiswa, ASN, maupun siapa saja yang bekerja di bidang keuangan pemerintahan. Jadi pastikan kamu menonton sampai akhir ya. Yuk langsung saja kita mulai. Pengertian pajak bendaharawan. Pajak bendaharawan adalah kewajiban untuk memotong atau memungut pajak penghasilan atau yang biasa kita singkat sebagai PPh dan atau pajak pertambahan nilai atau yang bisa kita singkat sebagai PPN oleh bendaharawan instansi pemerintah atas belanja yang dibebankan pada APBN dan APBD. Kewajiban perpajakan ini dilakukan oleh bendaharawan instansi pemerintah, khususnya bendaharawan pengeluaran yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak atau JDP sebagai wajib pungut pajak. Selanjutnya ada dasar pajak bendaharawan. Dasar hukum pajak bendaharawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharawan Negara. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa bendaharawan ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar dan memiliki kedudukan serta tanggung jawab dalam penerimaan dan pengeluaran negara maupun daerah. Berikutnya, jenis pajak yang dipungut oleh bendaharawan. Yang pertama, PPh pasal 21, pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan jabatan dengan objek gaji, honor, upah, dan jasa. Yang kedua, PPh pasal 22, pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian dengan objek pembelian barang oleh instansi pemerintah. Yang ketiga, PPh pasal 23, dipotong atas jasa tertentu dengan objek jasa konsultan, sewa, teknik, dan manajemen. Yang keempat, PPh pasal 4 ayat 2, dipotong atas sewa bangunan atau gedung dengan objek sewa tanah atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, dan gedung pertemuan. Yang kelima, PPN, pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayarkan sendiri sehubungan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak dengan objek barang atau jasa dari pengusaha kena pajak. Yang keenam, bea materai pembayaran atas pemanfaatan dokumen-dokumen tertentu dengan objek surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata seperti kontrak atau surat pernyataan. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan mekanisme pemotongan dan juga pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan instansi pemerintah. Pertama, kita akan melihat bagian APBN. Setiap pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, atau bendahara yang melakukan pembayaran atas beban APBN secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pungut pajak. Hal ini berarti mereka berkewajiban untuk memotong atau memungut pajak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, lalu yang kedua adalah mekanisme untuk APBD. Bendahara pengeluaran yang berada di bawah beban APBD juga memiliki kewajiban serupa, yaitu sebagai pemungut PPh dan juga pajak lainnya. Mereka wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak tersebut ke rekening kas negara yang ada pada bank pemerintah atau bank lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi. Alternatif lainnya bisa juga disetor melalui pos giro dan semuanya harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi intinya, meskipun sumber anggarannya itu berbeda-beda, APBN ataupun APBD, semua bendaharawan tetap memiliki tanggung jawab untuk memotong, memungut, dan juga menyetor pajak secara tertib dan juga tepat waktu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kewajiban bendaharawan dalam pelaksanaan pajaknya. Seperti apa sih? Nah, yang pertama itu adalah daftar atau update data. Jadi, setiap bendahara instansi pemerintah wajib memastikan bahwa data perpajakannya sudah terdaftar dan diperbarui sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Ini penting agar transaksi pajak dapat dilakukan dengan benar dan juga terdokumentasi. Nah, kedua, yaitu potong atau pungut pajak.
Setiap transaksi belanja yang termasuk objek pajak seperti pembayaran jasa atau pembelian barang harus dipotong atau dipungut pajaknya. Jenis pajaknya itu bisa berupa PPh pasal 21, pasal 23, PPN, dan juga sebagainya tergantung dari jenis transaksi yang dilakukan. Nah, yang ketiga adalah setor ke kas negara. Setelah pajak dipotong atau dipungut, bendaharawan wajib menyetorkan pajak tersebut ke rekening kas negara melalui bank persepsi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Lalu, yang terakhir adalah lapor SPT massa. Jadi, setiap penyetoran pajak harus diikuti dengan pelaporan dalam bentuk SPT massa agar kegiatan pemotongan dan juga penyetoran pajak ini tercatat secara resmi dan akuntabel. Keempat poin ini merupakan tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan oleh seorang bendaharawan karena berkaitan langsung dengan kepatuhan perpajakan dan keuangan negara. Sanksi atas kegagalan melaksanakan kewajiban dibagi menjadi dua, sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif: 1. Keterlambatan menyetorkan pajak, dikenakan sanksi bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan. 2. Tidak menyetorkan pajak, sanksi administratif sebesar 100% dari jumlah pajak yang tidak disetor. Yang ketiga, keterlambatan melaporkan SPT, dikenakan denda sebesar Rp500.000 untuk SPT masa PPN dan Rp100.000 untuk SPT masa lainnya. Sanksi pidana: jika bendaharawan dengan sengaja tidak memotong atau memungut pajak atau menyalahgunakan wewenangnya, maka dapat dikenai pidana penjara 6 bulan sampai 6 tahun dan atau denda 2 kali sampai 4 kali dari jumlah pajak yang tidak dibayar. Contoh kasus, pada tanggal 20 Februari 2025, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Z melakukan pembayaran jasa pelatihan guru kepada CV Cerdas Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp150 juta. Bendaharawan dari dinas tersebut adalah Ibu Sari. Pada tanggal 20 Mei 2025, Ibu Sari baru menyadari bahwa tidak memotong PPh pasal 23 saat membayar ke CV Cerdas Mandiri. Dari kasus tersebut, kewajiban pajak yang seharusnya dilakukan adalah 1. Pemotongan pajak PPh pasal 23, tarif 2% dikali Rp150 juta sama dengan Rp3 juta. 2. Penyetoran pajak ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, yaitu tanggal 10 Maret 2025. Yang ketiga, pelaporan SPT massa PPh pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, yaitu 20 Maret 2025. Dari kasus tersebut, sanksi yang dikenakan yaitu 1. Karena tidak dipotong, bendahara wajib menyetorkan pajak yang seharusnya dipotong, yakni Rp3 juta. Yang kedua, sanksi sebesar 100% dari pajak yang tidak dipotong, yaitu 100% dikali Rp3 juta sama dengan Rp3 juta. Yang ketiga, periode keterlambatan setor 2 bulan, dikenakan tarif 2% per bulannya. 2% dikali 2 bulan dikali Rp3 juta sama dengan Rp120.000. Yang keempat, sanksi terlambat lapor SPT massa yaitu Rp100.000. Sehingga total yang harus dibayar oleh Ibu Sari sebesar Rp3 juta ditambah Rp3 juta ditambah Rp120.000 ditambah Rp100.000 sama dengan Rp6.220.000. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah peran dan tanggung jawab moral seorang bendaharawan. Jadi, peran dari bendaharawan yang pertama yaitu mengelola keuangan. Artinya, seorang bendaharawan mencatat, menyimpan, dan mengelola pemasukan dan pengeluaran organisasi secara akurat. Yang kedua, membuat laporan keuangan, yang dimana menyusun laporan berkala yang transparan dan akuntabel kepada pimpinan atau anggota organisasi. Yang ketiga, menyimpan dokumen keuangan, yaitu seperti menjaga arsip transaksi, bukti pembayaran, kwitansi, dan pendukung dokumen lainnya. Yang keempat, menyusun anggaran. Bendaharawan bersama tim atau pimpinan menyusun rencana anggaran tahunan atau kegiatan. Yang kelima, bendaharawan melakukan pembayaran sesuai prosedur dan wewenang yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya adalah tanggung jawab moral bendaharawan. Sebagai seorang bendaharawan, wajib memiliki sikap integritas, yang artinya tidak memanipulasi data keuangan dan tidak menggunakan dana organisasi untuk kepentingan pribadi, serta menolak gratifikasi dan suap. Yang kedua, akuntabilitas, artinya bertanggung jawab atas setiap transaksi dan keputusan keuangan yang dibuat dan siap memberikan pertanggungjawaban moral dan profesional jika terjadi kesalahan atau kelalaian. Yang ketiga adalah transparansi, artinya menyampaikan informasi keuangan secara terbuka dan jelas kepada pihak terkait, serta tidak menyembunyikan informasi penting mengenai kondisi keuangan organisasi. Yang keempat adalah
profesionalisme, artinya melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sesuai standar etika profesi keuangan. Nah, itu tadi merupakan pembahasan lengkap mengenai pajak bendaharawan, mulai dari pengertian hingga kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh para bendahara. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa memperluas pemahaman kita terkait bidang perpajakan, khususnya di sektor pemerintahan. Kalau kamu merasa video ini membantu, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video pembelajaran menarik lainnya. Sampai jumpa!